gunung, yo ayo menjuki gunung, yo ayo jukruki. Saat ini kami sedang belajar bareng dengan teman-teman dari mahasiswa Atmajaya. Kebetulan kami di sini saling belajar, saling berbagi pengalaman. Khususnya di Padepokan Cipto Budoyo kami mengangkat tentang olah rasa, yaitu untuk mengolah rasa kita, untuk membuka menggerakkan tubuh kita supaya kita tetap sadar dalam keadaan apapun. Itu adalah bagian tujuan kami, kenapa kami mengajak teman-teman untuk berolah rasa dan berolahraga. Karena tujuannya adalah yang paling utama, yaitu untuk menjaga kesehatan kita, dan dari sisi lain yaitu untuk mengolah rasanya itu paling tidak menurut kami adalah seni sebagai media untuk belajar memperhalus karakter. Mungkin karakter yang pertama, mungkin kita mempunyai karakter agak keras. Setelah kita mengenal seni dan setelah kita berolah rasa, mungkin karakter itu sedikit demi sedikit akan menjadi halus. Dan saya belajar banyak. Saya tinggal di satu rumah dengan ibu dan bapa, dan mereka semua ramah sekali, dan mereka juga masak untuk kami, dan kami juga ngobrol banyak tentang Merapi, tentang tinggal di sini, tentang pekerjaan di sini, dan yang lain juga. Dan di dalam kelas saya juga belajar banyak, contoh gimana bisa gerak. Contoh kami belajar 8 gerakan yang which are natural, ya, yang alami. Kami juga pergi ke Merapi ke atas sedikit. Dan kami belajar di situ tentang alam, juga tentang mitos di situ, dan juga tentang gimana orang di sini behave kalau ada katastrofi, kalau Merapi
if it's exploding, gimana mereka behave, benar apa yang lain. Dan hari ini kami juga ada satu keterampilan dan ada 3 kelompok. Dan kelompok saya kita membuat satu performance tentang air, satu elemen, dan ada 2 kelompok, satu yang tidak punya banyak air, yang kedua mereka punya banyak air dan mereka buang banyak, dan akhirnya 2 kelompok bersama satu dan bisa hidup bersama gitu ya. Saya juga belajar itu ya, dan sekarang kami sudah di ending dan sekarang ada diskusi lagi, dan sekarang saya mau bilang terima kasih banyak untuk Bapak Benny dan Bapak Bambang saya bisa ikut kelas ini, dan terima kasih untuk ke Atmajaya juga saya boleh participate dan boleh ikut semua kelas, dan saya dapat banyak pengalaman dari sini. Makasih. It was a very unique experience, and before we came here I didn't know what to expect, but the people really received us with open arms, and we slept in their houses, and it really felt like home immediately. It was a very warm welcome, and I learned a lot about what life is like in a small village in Indonesia, and also a lot about the culture, about the community, about the art that they do here, which is with the natural elements. And we made a very nice performance in the end, and I really enjoyed seeing all the performance of the other people. Then the last 6 months I followed the participatory action research class. It was very interesting, and I learned a lot about inclusion and about emancipation of everybody, including everybody, also when you're deaf or when you don't speak the same language. I learned a lot about looking further in communication, like trying new ways of communication, maybe with a translator, or maybe by using your hands or I don't know, maybe even sounds, because these last 2 days I lived with someone that didn't speak English, so then we had to find other ways to communicate. That was very interesting, and I think this class will really open my eyes for the future as well. Halo, nama saya Dea VI Davi, seperti ini. Saya kuliah di Atmajaya di Sosiologi, jurusan Sosiologi FISIP. Saya angkatan tahun 2017. Saya ingin menceritakan sedikit tentang program yang saya ikuti, tentang Participatory Action Research. Itu tentang apa itu, bagaimana kita bisa berpartisipasi melalui gerak tubuh. Saya bisa memahami penjelasan yang diberikan oleh dosen, karena itu menjelaskan bagaimana konsep inklusif. Nah, di sini juga ada teman-teman dari luar negeri, teman tuli yang ikut bergabung dalam. Saya juga mengajak 3 teman tuli lain yang ikut bergabung dalam kelas ini, dan kita berlatih bagaimana berinteraksi dengan teman tuli, dan interaksi bagaimana orang dengar dengan berbeda bahasa dengan teman tuli. Jadi wawasan kita lebih terbuka. Dosen itu juga ada 3, mereka juga bisa belajar bahasa isyarat, menggunakan bahasa isyarat, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia.
jadi benar-benar fokus mengajar di program ini, dan sampai sekarang atau sampai saat ini saya bisa mencoba terus-menerus untuk bisa mengembangkan atau menggabungkan diri dengan teman-teman dengar, mengajari mereka bagaimana cara berkomunikasi, cara berinteraksi. Dan saya sering meminta teman juru bahasa isyarat untuk mendampingi saya, karena awalnya saya komunikasi dengan bahasa isyarat merasa terhambat, dan penting untuk ada juru bahasa bisa mendampingi saya sehingga saya bisa mendapatkan informasi dengan optimal. Karena kalau bicara dengan teman dengar tanpa juru bahasa, seringkali saya merasa harus sangat, gesturnya harus sangat kuat. Nah, padahal kalau kuliah di Participatory Action Research ini, saya bisa mengeksplorasi gerak tubuh saya secara mendalam, lebih jauh tentang bagaimana komunikasi, bagaimana bisa bergabung dengan lingkungan sekitar. Awal-awal memang harus dengan HP komunikasi, jadi kita tukeran tulisan dengan HP. Nah, yang seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, dari yang saya tangkap dari program Participatory Action Research ini, kita bagaimana bisa berpartisipasi dengan basis gerak tubuh yang kita miliki. Nah, seperti makan, sudah makan, seperti ini, isyaratnya makan. Ya, walaupun masih saya ada kekurangan, tapi tidak apa-apa, saya bisa merasa berpartisipasi dalam kelas tersebut dan memahami apa yang diajarkan kepada saya tentang gerak dan gestur tubuh. Saya pikir kemarin ketika Pak Bambang bilang berpartisipasi tubuh itu seperti gestur, isyarat, atau seperti apa, oh ternyata itu tentang menari, bagaimana kita bisa memahami alam sekitar dan muncul di perasaan kita, ya. Jadi terbuka wawasannya dan memahami bagaimana inklusif itu seharusnya bisa bergabung di semua kalangan dan bisa merasakannya dari hati kita yang terdalam, seperti itu. Terima kasih Pak Bambang sudah mengajari saya, dan saya bisa merasa lebih semangat dan percaya diri. Hidup Atmajaya. Terima kasih. Kedatangan dari Atmajaya ini sesuai dengan prinsip atau konsepnya Padepokan Ciptobudoyo ini, berkumpul di sini selama kurang lebih 2 hari, yang di sini berinteraksi dengan warga, berinteraksi dengan anggota Padepokan, berinteraksi dengan keluarga Padepokan juga, dan saling tukar pengalaman, saling tukar pengetahuan. Dan yang saya sampaikan, saya merasa bisa sampai, dan saya juga mendapatkan pengalaman banyak dari anak-anak mahasiswa dari Atmajaya maupun para dosen yang datang di Padepokan ini. Selama kurang lebih 2 hari ini kita melaksanakan seperti mengenal warga di sini, mengenal kehidupan orang-orang di sini seperti apa, dan mengenal Padepokan itu seperti apa. Dan yang di sini memang Padepokan seni yang basicnya adalah tradisi tari. Jadi dia yang mungkin belum mengenal tari, belum mengenal kesenian, bisa di sini mengenal kesenian, dan orang-orang sini juga bisa mengenal anak-anak mahasiswa, bisa menimba ilmu dari dia juga. Di sini mengadakan workshop juga. Workshop yang saya sampaikan adalah kebebasan gerak yang alirannya seperti Tai Chi maupun yoga, menari untuk meditasi dan menari untuk melepas kepenatan, menari untuk dirinya sendiri, presentasinya untuk lebih banyak untuk menghibur dirinya sendiri, untuk melepaskan kepenatan, beban-beban hidup supaya bisa menjadi tenang.
Itu yang saya sampaikan di dalam workshop, dan setelah workshop sudah ada presentasi dan evaluasi yang ternyata itu saya merasa berhasil, workshop saya bisa sampai dan mungkin bisa mempengaruhi jiwa masing-masing sehingga bermanfaat ilmu yang saya berikan, dan saya juga merasa bermanfaat pengalaman-pengalaman ilmu yang dibawa oleh anak-anak mahasiswa dari Atmajaya di sini itu sangat bermanfaat juga bagi kemajuan Padepokan, bagi eksisnya Padepokan. Dan terima kasih kepada Atmajaya yang telah mengisi di Padepokan ini sesuai dengan prinsipnya Padepokan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pada akhirnya saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kerjasama antara Atmajaya dengan Padepokan ini tetap berlanjut sampai kapanpun dan tetap sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa kerjasama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.